Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mas Bayu Al-Mukarram, Ustaz Abi Makki, jamaah dimanapun berada. Menang main catur, jelas lawannya, jelas jurusnya. Skakmat. Ya. Menang main sepak bola, jelas lawannya, jelas gawangnya, skornya 2-0. Menang bertinju, jelas pukulannya, knockout, jatuh, KO. Nah, sekarang di bulan Ramadan ini yang kita lawan itu siapa? Nah, lalu kemudian teknik perlawanannya bagaimana? Dan kalau kita menang, bukti menangnya apa? Emang ada pembagian medali malam 29? Nah, itu dia. Jadi Hadiahnya apa? apa yang kita peroleh? Yang pertama adalah siapa yang kita lawan? Yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Diri kita ini nafs. Dalam bahasa Arabnya nafs. Diri kita ini nafs. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, ruh ini suci. Bersih, murni, tulus. Sedangkan jasad ini kotor, bau, darah, daging, urat, tulang. Kalau membeku jadi nanah, makanan cacing tanah, membusuk. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, ada dua kemungkinan. Yang pertama, jasad yang hina menjadi mulia karena ruh. Atau ruh itu menjadi terkontaminasi kotor karena perbuatan jasad. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, disitulah baru ada apa yang disebut dengan syahwat. Syahwat artinya keinginan-keinginan. Ketika ruh keluar dari jasad, syahwat sudah tidak ada. Mas Bayu pernah nggak dengar mayat minta nasi goreng? Nggak ada dong. Nggak ada. Makanya setan menggoda. Yang masih hidup ya. La'uwiyannahum, aku akan terus goda mereka. Kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad. Ustadz, gimana caranya biar supaya nggak digoda setan, Ustadz? Mudah aja. Caranya keluarkan ruh dari jasad. Nah, meninggal dong Ustaz. Selama ruh bersemayam dalam jasad, kita sedang berperang melawan keinginan-keinginan diri kita sendiri. Kita maunya makan, kata Allah Ta'ala, jangan makan. Kita maunya minum, kata Allah Ta'ala, jangan minum. Tapi menahan makan dan minum banyak yang menang. Tapi ngelawan Gibah, riba, namimah, adu domba. Saya alhamdulillah Ustaz, dari mulai azan subuh, imsak, sampai maghrib, azan, buka, nggak ada ngomong sama sekali. Mulut emang nggak ngomong, tapi ini. Ya bener juga. Zaman sekarang kesini ya Ustaz. Ya. Jadi kita pahami pertama, lawan kita bukan orang yang jauh. Lawan kita bukan di depan kita. Lawan kita adalah melawan keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Ini yang pertama. Lalu kemudian, bagaimana kita cara melawannya itu? Maka kita mesti kenali dia. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jangan menghadapi musuh dengan mata yang rabun. Kita kalau berhadapan dengan musuh, kita mesti tahu. Karena ketika kita pukul dia, tangan kita jadi bengkak. Orang yang pakai helm besi. Tidak ada yang paling mengenal dirinya kecuali diri sendiri. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang paling celaka adalah orang yang tidak tahu dirinya sendiri. Maka kenali dirimu baik-baik. Saya ini orangnya mudah marah Ustadz. Makanya titel saya MM, mudah marah. Mohon maaf yang titelnya MM. Mudah naik darah, emosi. Tentu kita antisipasi. Kalau kita seorang guru, murid-murid kita kasih tahu dulu. Saya ini orangnya mudah marah, tolong kita jaga bersama. Kita memberitahu bersama untuk menjaga. Bukan kita suruh orang lain memahami kita. Kamu pahami saya ya, saya ini orangnya mudah marah. Nanti saya lemparkan sepatu nih. Tapi kita saling memahami dalam komunikasi dengan orang lain. Karena setan hanya mampu menggoda kalau ada di situ lalang kering dan ada percikan api. Tapi begitu langsung kita siram, menyiramnya dengan apa? Istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika orang itu khilaf, zakarullah, astaghfirullahaladzim. Kalau kebetulan sedang berdiri, duduk. Kalau kebetulan sedang duduk, berbaring. Berwuduk. Wuduk juga nggak mempan, mandi. Mandi di kamar mandi nggak mempan, cari jembatan. Mau ngapain Ustaz?
Masuk ke sungai? Loncat dong. Tentu tidak seperti itu. Bagaimana kita memahami? Makanya selama 29 sampai 30 hari. In qatalahu ahadun, kalau ada orang yang datang nantang kamu. Au syatamahu, atau mencaci maki, sumpah serapah, maki-maki kamu. Berani kamu dengan saya? Nantang kamu dengan saya? Falyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Padahal dia sudah dan 1 dan 2 dan 3 pakai sabuk hitam. Tapi dia berkata, aku sedang puasa. Habis tarawih entar. Sama aja dong Ustaz. Jadi berantem juga. Disitulah kekeliruan kita. Kita hanya menang melawan diri kita menjelang azan maghrib. Kebanyakan gitu tapi ya Ustaz. Begitu azan maghrib berkumandang. Bu, katanya si Anu anak ini sudah menikah gak ada punya. Shh, tenang. Jangan bicarakan aib orang lain. Kita sedang melawan hawa nafsu. Nafsu makan sudah kita lawan, nafsu minum sudah kita lawan, nafsu hubungan seksual sudah kita lawan. Tapi nafsu membicarakan orang lain kita tidak lawan. Maka mari kita lawan. Iya, tapi saya udah paket masih banyak. Nanti habis buka kita lanjut. Sama aja. Berarti kita kalah sebelum final. Kita kalah baru pada babak penyisihan. Maka kita mesti kenali baik-baik diri kita. Nah, kalau kita menang itu bagaimana sih cirinya? Kalau menang dia olimpiade, dia punya emas. Ada medalinya. Yang selalu digigit itu. Bener. Dibuktiin emas atau bukan. Ya. Nah, kalau puasa ini menang itu jamaah yang berada di studio supaya memakan makanan minuman sebelum imsak. Imsak itu apa sih? Imsak itu menggenggam. Bunyi sirine 10 menit menjelang azan subuh. Imsak. Oh, sudah itu imsak. Ketika ditanya imsak itu apa? Sirine. Imsak adalah menggenggam. Atau bahasa lain dari menggenggam, menahan. Bahasa Arab menahan itu imsak. Amsaka yumsiku imsak. Padanan kata dari imsak adalah sobara. Sabar. Makanya Nabi mengatakan sum syahras sabri. Berpuasalah engkau di bulan sabar. Perasaan bulan cuma 12, Ustaz. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan sabar bulan yang mana ya? Ada dong, Ustaz. Bulan sabar adalah bulan Ramadan. Masya Allah. Bulan Ramadan bulan menggenggam, bulan menahan, bulan sabar. Maka siapa yang menang? Yang menang adalah orang yang mampu menahan, menggenggam, yang disebut dengan orang yang sabar. Subhanallah. Sabar itu selalunya kalau sudah disebut sabar, sakit, sabar, mati, sabar, dirumahkan, sabar. Itu justru sabar level bawah. Itu sabar paling bawah. Ini sabarnya kelas ekonomi. Masih di bawah ya Ustaz. Lalu kemudian sabar di atas itu apa? Sabar ketika Allah kasih kesempatan untuk buat dosa, tapi dia menahan diri. Nah, itulah sabar di atas itu. Sabar dia. Pergi ke mall. Tiba-tiba ada yang gulung-gulung kertas, ngasih nomor handphone. Wah, itu rezeki. Hah? Dia Gimana Ustaz? selipin sambil jalan, papasan, masuk ke kantong. Sampai rumah, call me please. Nah, Dia kasih tahu ke temannya, nih, aku tadi baru pulang ada orang ngasih nomor, tapi aku tidak telepon. Kenapa nggak kamu telepon? Karena aku takut kepada Allah. Maka orang ini disebut orang yang sabar. Menurut ajaran Islam orang ini sabar. Kenapa? Karena ada kesempatan tapi dia menahan dirinya. Tapi orang sekarang nyebut orang ini bodoh. Kesempatan jarang-jarang. melewatkan kesempatan. Ini belum tentu terulang, guys. Astagfirullah. Jadi kita sudah terjebak pada istilah-istilah orang. Makanya ngaji itu menguatkan kita lagi tentang istilah-istilah. Bahwa ini loh sabar itu. Ada lagi sabar di atas itu. Ya, apa dia? Dia punya mobil 5. Tapi dia sabar untuk memakai hanya 1 saja. Yang 4 dia serahkan ke panti asuhan untuk mobil angkutan ke sekolah. Yang 1 lagi diberi untuk ambulan. Yang 1 lagi serahkan ke rumah jompo. Yang 1 lagi berikan ke anak yatim.
Maka satu yang dia pakai, inilah orang yang sabar menahan keinginan dirinya. Yang sekarang orang ini disebut dengan kok mau. Jadi begitulah hebatnya Islam. Jadi kalau hari ini ada orang yang sabar karena sudah dirumahkan sejak pandemi, itu sesungguhnya sabarmu belum ada apa-apanya. Karena memang orang seperti itu mau apa lagi? Mau sabar nggak sabar memang keadaannya begitu. Ustadz, saya sudah di PHK ini nggak bisa kerja. Apakah saya melawan? Mau melawan siapa? Jadi gimana? Ya mendingan sabar aja lah Pak Ustadz. Itu bukan sabar, terpaksa sabar. Siapa iya betul. Maka buah dari Ramadan ini adalah bagaimana kita memiliki kesiapan mental untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala musibah yang terjadi di atas muka bumi, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, apapun yang terjadi, wala fi anfusikum, apapun yang terjadi pada dirimu, demam, sakit, setelah berikhtiar, setelah berusaha, terjadi juga. Sudah jaga jarak, sudah cuci tangan, sudah pakai masker, kena juga. Illa fi kitabin, maka sesungguhnya itu sudah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya di alam nyata di dunia, sudah kami tuliskan program itu. Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalau nggak dapat kamu nggak kecewa. Wala tafrahu bima atakum, kalau dapat nggak bangga. Orang kalau benar tauhidnya, dia punya rumah sebesar lapangan sepak bola, dia nggak bangga. Kenapa? Itu hadiah dari Allah. Andai dia susah, dia juga tidak putus asa. Kenapa? Ini adalah ujian dari Allah. Diuji dengan kekuasaan, diuji dengan nikmat, sampai jin-jin angin bersimpuh kepada dia. Sulaiman alaihissalam. Apa kata dia? Liyabluwani, semua ini untuk menguji aku. Askur, apakah aku menjadi orang bersyukur? Am akfur, atau aku justru menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai pada tauhid seperti itu, maka sesungguhnya kita termasuk orang yang berhasil Ramadan. Cuman yang jadi masalah nggak ada ijazahnya, Nggak ada ketahuannya. penyerahan ijazah sudah lulus. Nggak ada wisudanya ya, Ustaz? Nggak ada wisudanya. Dan itu salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai nih Mas Bayu, Ya, Ustaz. ada ijazahnya, ada grade-nya, ada nilainya, ada cum laude-nya, ternyata Abdul Somad belum dapat, tapi sudah berani ceramah. Masya Allah. Apa kata jamaah? Alah, ngomong berhasil Ramadan dia aja belum bisa. Astagfirullah. Allah masih sayang sama kita. Sesungguhnya kita mulia bukan karena kemuliaan kita, tapi karena Allah masih menutupi kekurangan-kekurangan kita. Subhanallah.